Pada Maret 2017 lalu, kita pernah dikejutkan dengan keberadaan suku Mante di Aceh yang pernah viral dalam video di media sosial. Video tersebut terekam oleh pengendara motor trail di pedalaman hutan Aceh kala itu. Menurut Muhammad Said, dalam bukunya Aceh Sepanjang Abad jilid pertama, suku Mante atau disebut juga Mantu dalam bahasa Aceh merupakan suku asli Aceh. Namun mereka sudah terpinggirkan karena masuk golongan imigran dari Indochina, yaitu bangsa Melayu Muda atau Retro Melayu. Menurut beberapa sejarawan, suku Mante mempunyai ciri-ciri dan postur tubuh yang agak kecil dibandingkan dengan orang Aceh sekarang ini. Diduga suku Mante ini mempunyai kaitan dengan suku bangsa Mantera di Malaka, bagian dari bangsa Khmer dari Hindia belakang. Siapa sebenarnya suku Mante ini? Lantas, benarkah asal mula orang Aceh sekarang dari suku Mante? Sebelum lanjut, tekan dulu subscribe, like dan share agar sejarah Aceh lebih terpandang di mata dunia. Menurut sejarawan Gekanimen, ia menyebutkan nenek moyang orang Aceh dulunya berasal dari keturunan Indochina, khususnya Champa, atau lebih dikenal dengan nama Kamboja. Hal ini sudah dibuktikan oleh Gekanimen pada tahun 1891. Melalui sebuah penelitian, ia mendapati ratusan kosakata bahasa Kamboja yang terdapat dalam kamus bahasa Aceh. Pengaruh bahasa Kamboja terhadap bangsa Aceh berhubungan erat dengan perpindahan penduduk masa prasejarah. Sejak zaman Neolitik, Aceh menjadi wilayah penting dalam upaya perpindahan bangsa dari Asia dan ekspansi budaya India. Awal mula kedatangan penduduk di Aceh berasal dari Indochina sekitar tahun 2500 hingga 1500 sebelum Masehi. Mereka dikenal dengan nama suku Melayu Tua atau Proto Melayu. Dengan kebudayaan yang masih sederhana, namun mereka sudah mulai bercocok tanam, berburu ikan, dan sudah menetap di goa-goa yang dekat dengan aliran sungai. Kemudian dilanjutkan dengan kedatangan bangsa Melayu Muda atau Retro Melayu pada tahun 300 sebelum Masehi. Mereka sudah memiliki teknologi yang lebih tinggi dibandingkan dengan bangsa Melayu Tua, ditandai dengan kecerdasan yang sudah dimilikinya, terutama dalam pengetahuan membuat alat-alat dari bahan logam, tambang maupun besi. Salah satu penemuan yang cukup berkesan adalah berupa genderang tembaga yang digunakan untuk sesuatu upacara. Dengan kemampuan itu, Asia Tenggara memasuki zaman kebudayaan tembaga atau lebih diidentitaskan kepada nama kebudayaan Dongson. Bangsa Melayu juga sudah mampu membuat irigasi untuk pengairan sawah, beternak, bertenun, dan sudah mulai mengenal dengan alat musik. Dalam bidang pelayaran, bangsa Melayu Muda pada awal Masehi sudah mampu membuat kapal untuk melintasi lautan yang luas dengan menguasai ilmu perbintangan. Namun mereka masih dengan kepercayaan animisme, yaitu masih percaya kepada benda-benda yang memiliki kekuatan gaib. Dalam sistem pemerintahan bangsa Melayu Muda yang mendiami tanah Aceh sudah hidup berkelompok dan mulai membangun kampung atau desa seperti yang ada sekarang ini. Mereka ini saling bekerja sama dalam memenuhi kebutuhan hidup. Pada akhirnya sejumlah kampung akan membentuk mukim dan sagi sampai terbentuk sebuah kerajaan. Hal yang paling mendasar terbentuknya sebuah kesatuan yang begitu rupa hanyalah karena desakan ekonomi dan jaminan bebasnya perdagangan. Namun faktor kegotong royongan antar sesama
tidaklah dapat dihilangkan dari nenek moyang orang Aceh masa purbakala, sehingga menjadikan Aceh sebagai sebuah bangsa yang memiliki identitas dan kebudayaan yang sempurna. Bangsa Melayu Muda atau Distro Melayu inilah yang dimaksud sebagai bangsa paling awal Aceh dan bertahan sampai sekarang. Mereka terus berdatangan dari semenanjung Malaysia, Indochina, serta Kamboja. Namun berbeda dengan bangsa Melayu tua yang lebih awal masuk ke Aceh, mereka harus menyingkir ke pedalaman maupun berbaur dengan Melayu Muda karena kalah dalam segi pengetahuan kebudayaan. Salah satu bagian daripada bangsa Melayu tua ialah Mante. Selain Mante maupun lainnya ialah suku Lanun, Sakai, Jakon, Semang, Senui yang terdapat di beberapa bagian wilayah di Nusantara seperti Kalimantan, Sumatera, dan Sulawesi. Berdasarkan ciri-ciri dan beberapa referensi yang didapati, maka dapat diduga bahwa manusia yang dijumpai di hutan Aceh Timur tersebut ialah suku Mante, yaitu bagian daripada bangsa Melayu tua, salah satu daripada suku asli Aceh. Sama halnya dengan suku asli yang terdapat di semenanjung Malaysia seperti Porto Malay, Senoi, dan Negrit. Mereka tidak ingin berbaur dengan masyarakat luar. Ada beberapa bukti arkeologis sehingga dapat diyakini bahwa bangsa Melayu tua hidup di goa-goa, yaitu ditemukan kapak genggam di semenanjung Malaysia. Artefak ini digunakan oleh manusia prasejarah untuk berburu dan mengumpulkan makanan. Sementara di Aceh, tinggalan arkeologis zaman prasejarah berupa tinggalan artefak bukti kerang yang terdapat di Aceh Tamiang. Timbunan kerang ini telah berusia hampir 6.080 tahun dan merupakan sampah dapur purba. Diduga migrasi manusia bangsa Melayu tua dan Melayu muda pernah singgah di tempat ini dan membentuk sebuah komunitas perkampungan. Tumpukan kerang sisa makanan manusia prasejarah terdapat di sepanjang pantai Aceh Tamiang. Bukti kerang ini menjadi bukti penting keberadaan manusia prasejarah di Aceh. Terkait jejak Mante atau Mantu dalam bahasa Aceh, mesti ada penelitian lanjutan sehingga masyarakat mengetahui terkait jejak Mante yang terdapat di Aceh. Mesti ada penelitian lanjutan sehingga masyarakat mengetahui adanya suku Mante di hutan Aceh, sehingga terhindar dari gangguan pemburu dan masyarakat. Karena Aceh merupakan sebuah wilayah yang memiliki sejarah yang panjang, serta banyak tinggalan artefak yang mempunyai nilai yang tinggi untuk mengungkapkan identitas bangsa Aceh, sehingga memudahkan para peneliti untuk mengkaji asal-usul bangsa Aceh. Akhirnya kita hanya bisa berharap pada pemerintah agar suku paling awal yang mendiami Aceh ini dilindungi dan tidak diusik oleh masyarakat. Lantas, benar atau tidaknya suku Mante tersebut merupakan asal mula orang Aceh? Maka oleh sebab itu perlu banyak penelitian yang lebih dalam lagi agar tidak timbul kebingungan dalam masyarakat. Demikianlah liputan Habahasa News. Semoga bermanfaat dan dapat memberikan wawasan untuk kita semua. Terima kasih telah menonton dan tunggu video kami selanjutnya.